kata Ustadz Abdullah Hadrami. Saya menganjurkan supaya antum banyak piknik. Piknik bukan jalan-jalan. Piknik ke kitabnya para ulama. Jadi baca kitabnya ulama yang berbeda dengan kita. Tujuannya apa? Untuk membuka wawasan. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ashabiku semua, kalian sudah pernah melihat belum video Ustadz Abdullah Saleh Hadrami yang memuji Ustadz Abdul Somad? Dalam video itu, Ustadz Abdullah Hadrami memberikan pengajian yang mencerahkan. Kata beliau, dirinya sekarang sadar dan semakin sadar bahwa otak kita selama ini dirusak dan diprogram dengan kebencian. Sering menuduh kelompok lain bid'ah. Dan di dalam video tersebut, ada salah satu masyarakat yang mengomentar. Ini mencerahkan. Sebaiknya media Islam memviralkan untuk menghentikan tuduhan bid'ah. Ini bisa menjadi jalan kerukunan yang sifatnya permanen. Demikian permintaan salah satu pengguna medsos. Ashabiku semua, seperti diketahui, selama ini Ustadz Abdullah Hadrami dikenal sebagai ulama yang berpahaman Salafi Wahabi dari Malang, Jawa Timur. Sementara Ustadz Abdul Somad, lelaki asal Pekanbaru, dikenal sebagai Nahdiyin. Keduanya banyak belajar di Timur Tengah. Ustadz Abdul Somad yang menamatkan S1-nya di Mesir dan S2-nya di Maroko, beliau sempat juga di kala itu memuji Ustadz Abdullah Hadrami. Dakwah Ustadz-Ustadz muda ini sangat mencerahkan. Gaya dakwah Ustadz Abdul Somad yang belak-belakan dan sangat argumentatif menjadi penawar tudingan bid'ah. Apalagi Ustadz Abdul Somad sendiri berhasil menempatkan diri sebagai sosok yang menghindari perdebatan sesama Islam. Bukan tidak mungkin. Ya, dari sini perbedaan-perbedaan atau tudingan bid'ah yang sifatnya tidak prinsip selama ini menyerang NU ya, menjadi tidak populer. Ya, ini persis dengan pengakuan Ustadz Abdullah Hadrami. Apa kata Ustadz Abdullah Hadrami? Saya sekarang sadar, semakin hari semakin sadar bahwa otak kita selama ini sudah dirusak. Otak kita sudah diprogram dengan kebencian. Kalau ada kata-kata bid'ah, otak kita langsung tertuju kemana? Ayo jujur antum-antum. Yang dibayangkan ahli bid'ah kemana? Ayo jawab ya ikhwan. Kelompok mana yang refleks di otak kita? Ahlussunnah wal Jamaah, NU, ya, langsung NU, habaib. Ya. Ini salah. Mereka bukan ahli bid'ah, mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian disampaikan oleh Ustadz Abdullah Hadrami yang selama ini dikenal garang dengan amalan Nahdiyin. Ashabiku semua, Ustadz Abdullah Hadrami juga membenci kelompok yang mengklaim surga sebagai miliknya. Beliau mengaku heran dengan kelompok yang meyakini surga itu miliknya, padahal ulama di dunia ini banyak. Ya. Kata beliau, saya tidak tahu apakah surga yang diklaim sebagai miliknya itu isinya bidadari apa bebek gombel. Tegas beliau. Diakui oleh Ustadz Abdullah Hadrami bahwa fenomena saling menyalahkan atau saling mengkafirkan satu sama lain di tengah-tengah masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sering kali terjadi. Pemicunya terkadang karena perbedaan paham, bahkan karena persoalan yang sifatnya cabang atau furu dan bukan yang prinsip usul dalam beragama. Misalnya, di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sebagian banyak dihuni oleh masyarakat Muslim yang sifatnya berorganisasi Nahdlatul Ulama, yang seringkali melakukan amalan-amalan seperti tahlil, yasinan, dibaan, maulidan, dan seterusnya oleh sebagian kelompok, ya, utamanya oleh kelompok Wahabi ekstrim, dianggap sebagai amalan bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Padahal warga Nahdiyin memiliki sumber rujukan yang kuat di dalam setiap apa-apa yang mereka lakukan. Karenanya, beliau minta jamaahnya piknik. Artinya jalan-jalan untuk memahami hujah orang lain. Beliau kemudian menyebut Ustadz Abdul Somad dan kalau perlu membaca kitab karyanya yang berjudul 37 Masalah Populer. Di sana disebutkan alasan-alasan amaliyah Nahdiyin. Apa kata Ustadz Abdullah Hadrami? Mereka ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, ya, ini semua Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena rukun Islamnya sama, 5. Rukun imannya sama, ya, 6. Ya, Al-Qur'annya sama, hadis-hadisnya sama, syarah hadisnya sama, bedanya sedikit dan itu bukan prinsip. Ya, kalau mereka dibilang ahli bid'ah, saya tidak setuju.
Jelas Ustadz Abdullah Hadrami. Karena itu, untuk menyikapi perbedaan semacam itu, ya, menurut seorang dai kondang pengasuh kajian hati bening tersebut, pertama-tama seseorang ketika menghadapi perbedaan amalan harus mula-mula sadar bahwa dia hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia majemuk. Apa kata beliau? Kata Ustaz Abdullah Hadrami, kita ini harus menyadari, kita ini hidup di mana? Kita hidup di Indonesia, kita hidup di kota Malang, kita harus jujur. Di sini banyak orang NU, banyak habaib, yang mana di antara para habaib itu, amalan mereka adalah tahlilan dan sholawatan. Mereka melakukan itu pun punya argumentasi. Kata lelaki yang selama ini dikenal sebagai ulama salafi moderat. Dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube. Ya. Karena orang-orang NU memiliki rujukan amalan yang jelas ya, kepada ulama-ulama klasik menurut Ustadz Abdullah Hadrami. Maka kelompok yang berbeda dengan NU termasuk kelompok dirinya Salafi tidak boleh meributkan masalah tahlil dan sholawatan itu lagi. Ya. Sehingga kita tidak perlu ribut masalah ini. Tak perlu ribut kata beliau. Tak perlu bid'ah-bid'ah kan. Ya. Kalau kita nyesat-nyesatkan berarti kita cari masalah. Kita ngajak ribut. Sampai kapan kita mau ribut? Ujar beliau di hadapan jamaah pengajiannya. Asabiku semua, sikap yang demikian, lanjut Ustaz Abdullah Hadrami, ya, harus diambil kelompoknya. Ya, karena yang selama ini diributkan, ya, utamanya amalan orang-orang NU. Bukan masalah yang sifatnya prinsip, ya, tapi masalah cabang. Ya, yang memang memungkinkan perbedaan pemahaman di dalam beragama. Ya. Kata beliau, ini bukan masalah yang prinsip. Ini bukan masalah prinsip, ya ikhwan, kata beliau. Ini masalah furu'iyah, masalah cabang. Dan mereka punya ulama. Walaupun kesimpulannya kita harus berbeda pendapat, kata beliau. Jadi, tidak usah memaksa keyakinan. Ya. Agama itu privasi kita dengan Tuhan, dengan Allah. Gak usah ikut campur urusan agamanya orang lain. Berdakwah boleh. Ya, harus berdakwah, tapi caranya juga harus santun. Sambung beliau. Pihak yang sering meributkan hal-hal yang sifatnya furu'iyah semacam itu, lanjut beliau, karena pelakunya atau yang sering meributkannya tidak memiliki wawasan terhadap kitab-kitab rujukan yang dipakai pihak lain. Karena itu, beliau menganjurkan kepada jamaah pengajiannya untuk banyak mengaji kitab-kitab rujukan yang berbeda dengan kelompoknya. Asabiku semua, apa kata beliau? Kata Ustaz Abdullah Hadrami, saya menganjurkan supaya antum banyak piknik. Piknik bukan jalan-jalan. Piknik ke kitabnya para ulama. Jadi baca kitabnya ulama yang berbeda dengan kita. Tujuannya apa? Untuk membuka wawasan. Karena kalau kita hanya satu kitab, ya, nanti kita merasa paling benar sendiri. Ujar beliau. Menurut beliau, hal itu perlu dilakukan. Karena akan bisa mengatasi klaim kebenaran milik sendiri. Sebagaimana banyak terjadi belakangan ini. Dengan begitu, kelompok yang kurang memiliki wawasan itu tidak akan lagi mengklaim surga milik mereka pribadi. Sahabiku semua, kelompok Salafi Wahabi memang bisa dianggap gagal yang menggalang pengikut. Terbukti sudah ratusan tahun menyebarkan pahamnya, hanya segelintir saja yang mengikuti doktrinnya. Ya, Salafi Wahabi yang didanai oleh Salafi Arab Saudi dan Yahudi Inggris, ya, masih menjadi kelompok minoritas yang sangat kecil jumlahnya ya, dibandingkan jumlah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah keseluruhan. Sama halnya dengan kelompok Syiah, cuma jumlahnya jauh lebih sedikit. Gitu. Dan Ustadz Abdullah Hadrami ini sebelumnya pernah berpolemik dengan Kiai Haji Lutfi Basori ya, soal selawat nariyah yang videonya sudah ada itu beredar, silakan kalian cari ya. Polemik selawat nariyah dianggap bid'ah oleh beliau dengan alasan tidak ada tuntunan tekstual selawat dari Nabi. Tuduhan dan konsep Wahabi ini menjadi runtuh, terkapar, tak berdaya saat disanggah oleh Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pondok pesantren Ribat Al-Murtada Al-Islami Singosari Malang. Nah, asabiku semua, jadi pesan dari Ustadz Abdullah Hadrami adalah yang pertama, ayo kita banyak-banyak piknik, banyak-banyaklah membaca kitab, ya tidak hanya pada satu kitab, biar apa? Biar luas wawasan kita, supaya kita nggak mudah menyalahkan orang lain, ya. Dan juga selalu kita menjaga uhuwah kita, terus di Indonesia dari setiap perbedaan yang ada. Ya. Jadi intinya syaratnya adalah ayo banyak-banyak piknik, ya, banyak-banyak baca kitab, ya, agar wawasan kita bertambah. Nah, itu jadi tidak hanya pada satu kitab. Sahabatku semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.